Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Purnamasari dari kelas Manajemen 21C. Saya akan menjelaskan materi tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Tugas ini untuk memenuhi tugas sesi 6, dosen pengampu Dr. Gustian Juanda dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu definisi anggaran, yaitu anggaran atau budget yang merupakan komponen utama dari perencanaan adalah perencanaan keuangan untuk masa depan. Anggaran membuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Penganggaran sendiri adalah penyusunan rencana tindakan yang dinyatakan dalam kerangka keuangan. Selanjutnya ada tujuan penganggaran. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, memaksa manajer membuat rencana. Yang kedua, memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Ketiga, sebagai standar bagi evaluasi kinerja. Keempat, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Anggaran juga memberikan dasar bagi penggunaan sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Dalam penganggaran ada yang namanya pengendalian atau kontrol, yang merupakan bagian penting dari sistem anggaran, dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan yang dianggarkan secara periodik, misalnya setiap bulan. Selanjutnya ada pembuatan anggaran. Anggaran berkelanjutan atau continue budget adalah anggaran 12 bulan yang terus berjalan. Bila 1 bulan telah dilalui, 1 bulan di masa depan ditambahkan ke dalam anggaran, sehingga perusahaan selalu memiliki rencana 12 bulan ke depan. Keuntungan dari anggaran berkelanjutan adalah dapat memaksa manajer untuk selalu melakukan perencanaan secara konstan. Selanjutnya ada anggaran induk. Anggaran induk atau master budget merupakan rencana keuangan komprehensif untuk keseluruhan organisasi, terdiri atas berbagai anggaran individual. Anggaran induk dapat dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasi dan anggaran keuangan. Selanjutnya ada anggaran operasi. Anggaran operasi menjelaskan aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, seperti penjualan produksi dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasi adalah laporan berbentuk laba rugi yang dianggarkan. Adapun jenis anggaran operasi yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian dan pemakaian bahan langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran biaya penjualan dan administrasi umum, anggaran persediaan akhir, barang jadi, anggaran harga pokok produksi, dan anggaran harga pokok penjualan. Selanjutnya ada anggaran keuangan dan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran keuangan yaitu anggaran yang terkait dengan masalah keuangan berupa kas yang tersedia, pembiayaan, dan penerimaan kas. Adapun jenis anggaran keuangan yaitu anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Selanjutnya ada anggaran untuk evaluasi kinerja, yaitu menentukan bagaimana jumlah yang dianggarkan dibandingkan dengan hasil aktual, sehingga mempertimbangkan dampak anggaran itu terhadap perilaku manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara anggaran statis dengan anggaran fleksibel. Anggaran statis. Anggaran statis atau lebih dikenal dengan statis budget adalah anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan. Anggaran statis, karena anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas tertentu, sehingga anggaran ini tidak begitu berguna bila digunakan untuk menyusun laporan kinerja. Karena untuk membuat laporan kinerja yang lebih berguna, biaya aktual dan biaya yang diharapkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Selanjutnya ada anggaran fleksibel. Definisi anggaran fleksibel atau
flexible budget adalah anggaran yang menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentang aktivitas. Anggaran fleksibel memiliki beberapa kegunaan. Ada 3, yaitu yang pertama, anggaran fleksibel dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Yang kedua, anggaran fleksibel dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas tertentu secara aktual. Yang ketiga, anggaran fleksibel dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Selanjutnya, ada dimensi perilaku dan penganggaran. Perilaku positif terjadi bila tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi, sedangkan perilaku disfungsional merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dari tujuan organisasi. Sistem anggaran yang ideal adalah yang menunjukkan keselarasan tujuan seutuhnya dan secara bersamaan memberikan dorongan kepada manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang etis. Walaupun sistem anggaran semacam ini mungkin tidak pernah ada, namun dari riset dan praktik telah diketahui kunci utama yang dapat menjadikan anggaran memiliki pengaruh positif yaitu cukup besar terhadap perilaku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang penganggaran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.